Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kami mulai ujian seminar peserta Latsar, Angkatan 5 kelompok 2, yaitu dengan peserta pertama, yaitu Aisyah Anani SH dari Pengadilan Agama Cilegon. Baik, Mas William, kita ini ya, breakout room. Baik, Ibu. Pak penguji nanti di breakout room ya, Pak penguji ya, untuk Siap. ujiannya. Ya. Siap, Bu, siap. Izin berarti Bu Aisyah duluan ya, dengan Bapak Mentor. Siap, Mas. Kita stay di sini ya, Mas ya? Iya, ditunggu aja, Pak. Mas, kalau kita uji coba share screen dan lain-lain nggak apa-apa ya, karena di main room kan? Siap, makasih. Ya. Kami persilakan untuk memaparkan aktualisasinya dimulai 15 menit dari sekarang. Mohon izin. Oh ya, izin, Bapak. Ibu Coach, mohon Ya. izin. Apabila disetujui. Ya. Jadi ini kan memang masih sifatnya rancangan aktualisasi. Ya. Jadi masih sifatnya planning ke depan. Ya. Apabila berkenan, maka waktu tidak terkunci. Alangkah baiknya kalau memang mungkin bisa kita padatkan, Ibu Coach, moderator. Kalau berkenan kita padatkan saja, jadi pemaparan dari peserta tidak mencapai 15 menit. Tetapi kalau memang peserta masing-masing sudah siap dengan 15 menit, silakan. Tapi kiranya kalau bisa dipadatkan, alangkah baiknya, supaya nanti perjalanan bisa lebih efisien begitu, kira-kira. Ya, baik Bapak. Baik Pak penguji. Memang biasanya Pak ini karena sudah dipadatkan juga untuk pemaparannya, untuk PowerPoint-nya, jadi mungkin kurang dari 15 menit Bapak. Oh baik, baik. Karena memang seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik pada Ibu Aisyah, silakan. Saya izin share screen ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Bapak Rio Barkan Timbul Hasahatan SHMH. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Cilegon Bapak Ahyar Sidik SEI MHI selaku mentor dan Ibu Sandrayana Sangkala SHMH selaku coach. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Aplikasi Sejawara dan Pembuatan Google Form Survei Kepuasan pada Ruang Laktasi di Pengadilan Agama Cilegon. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anani, jabatan Analis Perkara Peradilan, dan saat ini saya bertugas di Pengadilan Agama Cilegon sebagai petugas PTSP dan Bendahara ATK. Pengadilan Agama Cilegon merupakan pengadilan termuda di wilayah PTA Banten yang menangani perkara tertentu khusus orang-orang yang beragama Islam. Dan pada rancangan ini saya akan mengaktualisasikannya dengan visi dan misi pengadilan. Latar belakang dari isu ini yaitu adanya virus COVID-19, kemudian mayoritas pihak perkara adalah wanita, selanjutnya amanat Permenkes nomor 15 tahun 2013 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selama 1 tahun saya bertugas di Pengadilan Agama Cilegon, saya telah menemukan 3 isu. Yang pertama yaitu belum adanya jalur pedestrian, yang kedua belum adanya jalur pemandu atau guidance block khusus penyandang tunanetra, dan isu yang ketiga adalah belum optimalnya standar operasional pelayanan ruang laktasi sebagaimana bukti yang saya lampirkan.
Selanjutnya, dari ketiga isu tersebut, saya menapisnya dengan teknik USG. USG itu ada urgensi, seriousness, dan growth. Adapun penghitungannya menggunakan skala Likert dan setelah ditapis, muncullah core isu yang terpilih yaitu belum optimalnya standar pelayanan ruang laktasi. Selanjutnya, saya menganalisis penyebabnya dengan diagram fishbone, yaitu ada belum ada petugas ruang laktasi, metode, belum adanya aturan protokol kesehatan di ruangan tersebut, kemudian mesin, belum ada alat pengukur kepuasan ruang laktasi, dan marketing, belum adanya sosialisasi untuk para petugas PTSP. Sehingga menyebabkan kondisi saat ini belum optimalnya standar pelayanan ruang laktasi. Dampak jika isu tersebut tidak segera dipecahkan yaitu adanya penurunan virus COVID-19, kemudian petugas tidak kompeten, selanjutnya fasilitas pelayanan tidak ada peningkatan, dan semrawutnya ruang laktasi. Gagasan pemecah isu yang saya tawarkan untuk menyelesaikan dampak tersebut yaitu optimalisasi aplikasi Sijawara dan pembuatan Google Form survei kepuasan pada ruang laktasi di Pengadilan Agama Cilegon. Dari gagasan pemecah isu tersebut, saya telah membuat rancangan kegiatan terdiri dari 6 kegiatan, yaitu yang pertama, membuat rancangan ruang laktasi sesuai protokol kesehatan, outputnya itu terciptanya poster, stiker pembatas, dan hand sanitizer. Kegiatan yang kedua, membuat surat keputusan penunjukan petugas PTSP ruang laktasi, outputnya adalah SK petugas. Kegiatan ketiga, membuat formulir survei kepuasan ruang laktasi berbasis Google Form, dan outputnya adalah Google Form. Selanjutnya di kegiatan keempat yaitu menambahkan fitur pengunjung ruang laktasi di aplikasi Sijawara dan outputnya adalah tersedianya fitur pengunjung ruang laktasi berbasis aplikasi Sijawara. Kegiatan kelima, sosialisasi fitur aplikasi Sijawara dan Google Form survei kepuasan pada ruang laktasi. Outputnya adalah surat undangan sosialisasi dan form daftar hadir peserta sosialisasi. Selanjutnya di kegiatan ke-6 yaitu membuat laporan aktualisasi, outputnya adalah terselesainya laporan aktualisasi. Dari 6 kegiatan tersebut, saya telah membuat time schedule yang akan saya aktualisasikan, yaitu pada kegiatan pertama akan saya lakukan di minggu keempat di bulan Maret, kegiatan kedua di minggu kelima di bulan Maret, kegiatan ketiga di minggu pertama bulan April, kegiatan keempat di minggu kedua di bulan April, kegiatan kelima di minggu kedua di bulan April, dan kegiatan keenam di minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan April. Kesimpulan dari rancangan kegiatan yang akan saya lakukan ini diharapkan dapat mencegah penularan virus COVID-19, tersedianya petugas PTSP yang kompeten, jumlah pengguna ruang laktasi dapat termonitoring, dan terukurnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Reformer Aisyah Anani SH. Selanjutnya untuk memberikan dukungan kami persilakan Ketua Pengadilan Agama Cilegon Yang Mulia Bapak Ahyar Siddiq SEI MHI. Kepada Bapak kami persilakan. Izin cek suara, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai terkait presentasi dari salah satu calon pegawai negeri sipil atau calon ASN kalau sekarang, Bu Aisyah Anani, kami dari Pengadilan Agama Cilegon sangat mendukung di saat beliau menyampaikan ingin memberikan rancangan aktualisasi terkait dengan tugasnya ini. Memang pada dasarnya di Pengadilan Agama Cilegon, dukungan terkait disabilitas atau kaum rentan ini memang belum optimal. Oleh karena itu, di saat yang bersangkutan, yaitu Bu Aisyah Anani menyampaikan, saya ingin mengoptimalkan ruang laktasi yang selama ini ada dan sangat standar, dikombin dengan teknologi informasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa aplikasi Sijawara ini
Dulu sempat dipakai di wilayah PTA Banten, namun sudah 2 tahun ini dia mati suri. Namun basic dasar dari aplikasi ini sangat bagus, makanya kita sangat mendukung jika aplikasi ini kembali dioptimalkan demi kepentingan khususnya ruang laktasi ini. Kami mewakili dari Pengadilan Agama pada dasarnya sangat mendukung hal tersebut, dan terkait hal-hal yang dibutuhkan pengembangan aktualisasi ini, insya Allah kami sangat mendukung. Seperti itu lebih kurang Bu Widya Iswara, kemudian Pak Ketua, Pak Rio Barten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Selanjutnya untuk sempurnanya rancangan aktualisasi, kami mohon koreksi dan saran dari Bapak Penguji. Kepada Bapak Penguji kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Widya Iswara, Pak Mentor yang saya hormati. Ini kita mulai dengan kegiatan adik kita peserta Latsar ya. Diizinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Aisyah Anani. Dari Aisyah Anani, bagaimana kira-kira bentuk akhir yang mau dicapai dari rancangan aktualisasi saudari? Silakan dijelaskan. Ya Pak, jadi dari rancangan saya ini memang ruang laktasi ini memang belum optimal ya Pak, representatifnya itu belum sesuai dengan baik protokol kesehatannya, juga belum ada aturan di dalamnya, sedangkan kondisi dari ruang laktasi ini sendiri adalah lumayan kecil gitu Pak. Jadi yang saya harapkan dari kegiatan saya ini pada akhirnya ujungnya adalah ruangan ini termonitoring sehingga ketika ada pengunjung yang datang itu petugas pun tahu apakah di dalamnya ini memang adalah seseorang yang ditujukan khusus untuk ibu menyusui dan juga diketahui juga berapa jumlahnya, sehingga ruangan ini bisa terkontrol gitu Pak dari segi jumlahnya, karena ruangan ini sedikit sempit. Jadi apalagi mayoritas pihak perkara di Pengadilan Agama Cilegon itu memang lebih banyak pihak perempuan Pak. Jadi outputnya itu adalah survei kepuasan berbasis digital dan juga terukurnya, maksudnya termonitoringnya ruangan tersebut berapa jumlahnya setiap harinya Pak. Ini maksudnya kecil, ini kapasitasnya berapa? Kalau dari untuk bangkunya itu sekitar 3 orang itu sudah terlalu sempit gitu Pak. Jadi kapasitasnya berapa? Kalau dari tempat duduknya itu 3 orang itu sudah mepet-mepet Pak, tidak sesuai protokol kesehatan gitu. Iya, jadi yang sesuai dengan protokol yang diinginkan sebenarnya kapasitasnya berapa? Kalau sesuai tempat duduknya 2 orang Pak, karena kan nanti dijeda pakai pembatas. Oke, 2 orang. Jadi bagaimana cara yang dicita-citakan nantinya untuk mengontrol itu? Ini kan dikaitkan dengan aplikasi Sijawara. Iya, betul. Kebetulan tadi menurut penyampaian dari Bapak Mentor, bahwa Sijawara memang sudah 2 tahun belum sudah tidak dipergunakan, mau diaktifkan kembali, dan ini berlaku di wilayah Banten. Jadi kebetulan kan kami belum mengetahui nih Sijawara ini apa kira-kira. Jadi bagaimana kira-kira nanti proses pengontrolannya yang dimaksud ini? Ya, jadi secara singkat aplikasi Sijawara ini adalah aplikasi antrian ya Pak ya. Jadi ketika pengguna itu datang, dia menyampaikan maksudnya ke petugas informasi, nanti di situ mereka akan memilih ruang laktasi, kemudian di dekat petugas dari PTSP ini kan ada termonitoring dari komputer, apakah memang akan ada pengguna yang masuk. Jadi dari situ kita bisa termonitoring Pak dari aplikasi itu. Apakah memang ada pengguna yang datang. Jadi ketika ada 1 orang sudah datang, 2 orang sudah ada yang masuk, kemudian ada ketiga yang ingin masuk, nah kita stop di situ Pak. Gitu. Jadi nanti ada petugasnya juga di depan ruang laktasi itu untuk memonitoring di ruangan itu apakah memang sudah sesuai tujuannya. Karena terkadang ketika penggunaan itu untuk ibu menyusui, terkadang ada yang bukan ibu menyusui tapi masuk di situ, gitu Pak. Oh, jadi di depan ruangan nanti akan ada petugas yang
mengatur juga. Iya betul Pak, kebetulan PTSP kami ini salah satu loketnya berhadapan langsung dengan ruangan laktasi Pak. Ya. Jadi tadi saudara sampaikan bahwa outputnya akan berwujud survei kepuasan pelanggan, begitu ya? Iya, ada dari sejawaranya dan juga digitalisasi dari survei kepuasannya Pak. Tolong dijelaskan lagi bagaimana kira-kira dari laktasi outputnya survei kepuasan. Jadi ketika pengguna sudah selesai menggunakan ruangan, petugas kami itu akan menyampaikan ke pengunjung Pak, kan karena ruangannya berdepanan, nah kita memanggil pengguna tersebut untuk membantu kami mengisi survei kepuasan masyarakat ini untuk mengoptimalkan pelayanan kami, karena visi misi kami itu kan meningkatkan pelayanan bagi pihak para pencari keadilan gitu Pak. Jadi kita mengarahkan ke pengguna itu setelah selesai menggunakan untuk mengisi survei kepuasan yang kami bantu melalui Google Form tersebut, Pak. Jadi visi misi PA Cilegon meningkatkan kepuasan pelanggan. Maksudnya dari kita kan visi misinya itu sama dengan visi misi Mahkamah Agung, Pak. Jadi dari salah satu misi itu ada untuk meningkatkan, mengoptimalkan apa sih pelayanan untuk para pencari keadilan. Baik ya, mungkin karena kesempatan pertama jadi masih gugup atau apa, tenang saja, ini kan seminar rancangan aktualisasi, apa-apa. Nanti kita agak lebih tegangnya di seminar hasil. Ya, di sini masih tenang aja dulu ya. Jadi kira-kira ada perbedaan apa nanti manfaat dari setelah dibuatnya rancangan aktualisasi ini? Apa manfaat terbesarnya nanti? Manfaat terbesarnya untuk pengguna yaitu pengguna ini merasa aman ya Pak. Maksudnya kan belum ada protokol kesehatan, belum ada tata tertib di dalamnya, terus juga ruangannya ini belum representatif, sehingga ketika ada survei kepuasan ini kita ada tolak ukurnya apa yang kurang dari ruangan ini gitu Pak. Jadi kita memberikan wadah bagi masyarakat atau pengguna untuk memberikan feedback kepada kita gitu. Dan salah satunya untuk organisasi sendiri, yaitu kita juga dapat melampaui harapan masyarakat dari segi pelayanannya, Pak. Jadi ruangannya belum ditata, tapi langsung dibuat sistem antrian, begitu? Ruangannya sudah ada, Pak, tapi belum representatif, hanya baru ada gitu, Pak. Baru ada. Jadi kalau nanti ada masukan, ruangannya kurang, kursinya kurang nyaman, bagaimana tindakan saudari? Kalau kita melihatnya dari aturan protokol kesehatan dan juga dari Permenkes ya Pak ya, karena kalau di Permenkes kan itu kan tidak disebutkan kursi yang nyaman atau seperti apa ya Pak. Maksudnya kita menerima feedback, tapi kita juga melihat sesuai aturan prosedur itu seperti apa gitu Pak. Oh, jangan begitu pendapat saudara. Kalau memang meningkatkan kualitas layanan, maka kita memberikan sebaik mungkin di atas apa yang digariskan. Ya, jadi kalau dalam standarnya harus menyediakan ruang laktasi. Saudari mau buat perbaikan dengan menciptakan sistem antrian ruang laktasi. Berarti itu sudah memberikan yang lebih baik daripada standar. Sekarang mengenai kursi. Kalau adanya kursi yang, maaf kata ya, saya tidak tahu kursinya. Kursi yang sudah tidak layak, misalkan agak miring-miring, misalkan begitu. Nah, kalau standarnya sudah terpenuhi, ada kursi. Tapi kan tidak memberikan kepuasan pada pelanggan. Tidak memberikan kepuasan pada masyarakat. Jadi itu harus ada peningkatan kualitas. Nah pertanyaannya, kalau ada dibutuhkan peningkatan kualitas, apa langkah saudari? Jika memang dibutuhkan, maka organisasi akan mencoba mengoptimalkannya, Pak. Itu. Karena di Pengadilan Agama Cilegon ini kan sebenarnya salah satu pengadilan yang termuda ya Pak. Tapi dari segi pelayanannya dan yang lain-lain itu kita sudah baik juga Pak. Jadi
itu mencerminkan bahwa kita selalu mencoba untuk meningkatkan kualitasnya, Pak. Ingat, saudara itu bagian dari organisasi, maka kaitan dengan perbaikan layanan, laporkan sesuai dengan jenjangnya. Koordinasikan dengan Bapak Ketua, selaku mentor, nanti ada administrasinya. Tidak bisa juga reformer bertindak sendiri. Gitu. Ya. Jadi, jangan karena rancangan aktualisasi terus langsung mau jalan sendiri, nggak boleh. Tetap harus koordinasi ya. Jadi dari penerapan rancangan aktualisasi ini apa yang paling dominan yang saudara terapkan dari prinsip asas berakhlak? Yang mana yang paling dominan? Yang paling dominan adalah nilai akuntabel, Pak. Kemudian juga ada nilai berorientasi pelayanannya, Pak. Orientasi pelayanan. Ingat ya, kalau orientasi pelayanan itu harus ada peningkatan. Ya, memberikan yang lebih baik sesuai dengan inputnya. Nah, kalau ada nanti masukan dari survei itu atau ada kritik, tetap itu harus ditindaklanjuti. Nah, bagian itulah nanti harus berkoordinasi dengan pimpinan. Ya, jangan bertindak sendiri, tetap koordinasikan ya. Nah, dalam kurun waktu habituasi, apakah saudari yakin ini bisa diselesaikan? Saya yakin dan saya siap untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, Pak. Baik ya. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di seminar hasil dengan output yang sangat maksimal. Ya, terima kasih Bapak Mentor. Mohon izin. Ya, terima kasih atas rancangan aktualisasinya, mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas layanan di PA Cilegon. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Penguji yang telah memberikan saran dan koreksinya. Kepada reformer Ibu Aisyah Anani, dicatat apa yang menjadi saran dan koreksi dari Bapak Penguji, kemudian dijalankan. Ya. Oke, kepada Bapak Mentor, terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini. Kalau memang masih ada keperluan, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom Bapak.